Halo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baru saja kita disuguhkan bagaimana kekuatan dari Gorosei yang sudah ditampilkan di Armageddon. Mereka mempunyai kemampuan perubahan makhluk aneh yang menyerupai yokai Jepang. Nah, dalam insiden Egghead, posisi dari Gorosei Saturn pun harus digantikan karena gagalnya peran yang Saturn mainkan dalam misinya tersebut. Dia langsung dieksekusi oleh Im-sama dan posisinya saat ini digantikan oleh pimpinan dari Kesatria Suci yakni Garling Vigarland. Dengan masuknya Garling, otomatis dia pasti akan mendapatkan kekuatan yang serupa layaknya Gorosei lainnya. Nah, apakah jenis yokai yang akan dimilikinya setelah bergabung? Jadi kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Final saga cerita One Piece terus memanas. Baru-baru ini ada hal yang menarik yang mesti dibicarakan tentang Gorosei yang merupakan orang dengan pangkat tertinggi di pemerintahan dunia. Di antara 5 tetua, kita telah melihat kekuatan semua petarung tangguh di Egghead. Namun perkembangan terbaru di One Piece telah membuat Saints Garling Vigarland tetap menjadi satu-satunya tetua dengan kemampuan yang belum kita ketahui. Garling sebenarnya bukanlah seorang Gorosei hingga One Piece chapter 1125. Sekarang setelah pangkat dan wewenangnya naik, kita ingin melihat kemampuan apa yang dimilikinya dan apakah dia benar-benar akan memenuhi status tetua yang kuat. For your information, Garling Vigarland diperkenalkan pada kita di Armageddon di One Piece. Dalam alur ini, dia pertama kali diperkenalkan sebagai salah satu anggota dari Kesatria Dewa, khususnya Panglima tertinggi, yang berarti dia memegang kendali di tangannya. Ada momen ketika Saints Josgan melakukan kejahatan dengan memukul tetua lain untuk menyelamatkan manusia rendahan di mata naga langit. Ia pun dieksekusi dan orang yang menjatuhkan hukuman kepadanya tidak lain adalah Garling Vigarland ini. Nah, ini jelas merupakan indikasi fakta bahwa bahkan di antara naga langit, ia ditinggikan dan bahwa otoritas dan kekuatannya berada di atas dari naga langit biasa, tetapi di bawah dari Gorosei. Ini juga termasuk ketika kehidupan Kuma diperlihatkan. Versi muda dari Saints Garling ini pun terungkap, dan cukup mudah bagi kita untuk melihat bahwa ia tampak seperti Akagami. Ia pada saat itu dinyatakan sebagai juara lembah dewa dan di sanalah ia mengukir namanya sendiri. Sehingga hingga hari ini dia dikenal sebagai seorang juara yang membuat sejarah. Dan menjelang akhir Egghead, Saint Saturn dieksekusi karena kegagalannya. Intinya Saturn adalah orang yang digarun ke Egghead dan karena dialah Luffy berhasil melarikan diri dan bersama Bonnie, Kuma dan juga Vegapunk berhasil membuat siarannya tersebar dan semua kejahatan Im-sama pada dasarnya untuk mengeksekusi Saturnus mencabut keabadian dari salah satu Gorosei ini. Oke, sekarang dengan kematian Saints Gigarsia Saturn, orang yang dipilih oleh Im-sama untuk menjadi tetua tidak lain adalah Saints Garling Vigarland. Di One Piece chapter 1125 pun kita dapat melihat dengan jelas bahwa Garling telah berganti pakaian menjadi tetua dan berjalan ke ruang otoritas yang biasanya disediakan oleh para tetua. Begitu dia masuk, para tetua lain pun bingung mengapa dia ada di sana. Namun kemudian terungkap bahwa Saints Garling ini telah menjadi anggota baru dari Gorosei setelah diberi wewenang langsung menjadi dewa ilmu pengetahuan dan juga Saints. Ia juga ditugaskan untuk memimpin York yang berarti bahwa proyek produksi Mother Lame berada langsung di bawah kendalinya. Sekarang semua Gorosei memiliki kemampuan Mythical Zoan atau yang bisa kita bilang yokai. Dengan bergabungnya Garling muncul sebuah pertanyaan. Apakah dia juga akan memperoleh bentuk yokainya? Oke, Tamagon rasa kita bisa asumsikan Garling bisa jadi adalah Fenrir, serigala mengerikan dalam mitologi Nordik. Garling sangat jelas diasosiasikan dengan bulan, dan bulan erat kaitannya dengan manusia serigala. Fenrir di dalam mitologinya memiliki 2 putra, yakni bernama Hati dan juga Skrull. Fenrir adalah serigala mengerikan dari mitologi Nordik, memainkan peran penting dalam Ragnarok, akhir zaman yang akan datang. Menariknya adalah Saturnus memiliki bulan atau satelit yang bernama Fenrir. Nah, pergantian Saturnus oleh Garling bisa juga melambangkan dia menjadi Fenrir. Di chapter yang sama juga di mana Garling menggantikan Saturnus, satelit baru menggantikan Vegapunk. Im-sama mungkin iblis laut yang mungkin telah membuat perjanjian iblis dengan Garling sehingga dia bergabung dengan Gorosei. Jadi sebagai gantinya Garling mendapatkan keabadian, pengetahuan tentang abad kekosongan, bentuk yokai Fenrir.
Nah, menariknya adalah di dalam mitologinya Fenrir memiliki dua putra, yakni Skroll dan juga Hati. Perlu kalian ketahui bahwa dua putra dari Fenrir ini mewakili dua kekuatan. Skroll mengejar matahari, terkait erat dengan rumor yang menyebut bahwa Akagami no Sense adalah anak dari Garling. Akagami tentu mengejar matahari, di mana dia mengejar dewa matahari Nika yang selama ini dia ditugaskan untuk mencari makhluk tersebut oleh kaptennya yakni Roger. Sementara itu, putra Fenrir lainnya yakni bernama Hati dikatakan mengejar bulan. Mungkin mewakili saudara laki-laki Sengs, bisa jadi ini adalah ada keterkaitan erat dengan teori yang menyebut bahwa Akagami mempunyai saudara kembar. Sengs yang mengejar matahari bisa dianalogikan dengan Skroll. Sengs mengejar dewa matahari Nika dan menghidupkan kembali warisan dewa matahari yakni Joy Boy dengan memberikan Luffy buah dan juga topi jeraminya. Sengs juga mewujudkan kebangkitan matahari. Sedangkan untuk saudara laki-lakinya yang bernama Hati, sang pemburu bulan, mungkin adalah saudara kembar dari Sengs. Dia mungkin termasuk ke dalam kesatria suci. Dia mungkin orang yang berbicara dengan Gorosei kemarin. Hati yang dimana saudara kembar dari Akagami ini mungkin berusaha untuk menjadi seperti ayahnya dan mendapatkan persetujuannya. Ingat, dia mengejar bulan seperti sang ayah. Skroll dan juga Hati mewujudkan perjuangan abadi antara naga langit dan juga kaum dia. Nah, pengejaran mereka terhadap matahari dan bulan melambangkan keseimbangan kosmik dan benturan yang berkelanjutan di antara kekuatan ini. Garling mungkin telah meninggalkan Sengs, yakni Skroll di God Valley, dan hanya menyisakan putranya yang lain, yakni Hati. Pakaian bayi Sengs menampilkan motif matahari dan juga bulan yang memperkuat simbolisme Hati dan juga Skroll. Jadi overall, Sengs dibesarkan oleh bajak laut Roger dan mengejar matahari, sedangkan saudaranya sendiri yang dibesarkan oleh ayahnya dan juga kaum naga langit mengejar bulan yang notabene adalah persis seperti ayahnya. Jadi Garling juga memiliki penampilan seperti bintang dari depan dan bulan dari samping yang dapat mengisyaratkan hubungannya dengan Fenrir. Dualitas ini dapat mencerminkan peran yang berlawanan dari kedua calon putranya, yakni Skroll yang mengejar matahari dan juga Hati yang mengejar bulan. Kita kembali ke pembahasan terkait dengan kekuatan apa yang dimiliki oleh Garling di lingkaran anggota Gorosei. Ada hal lain yang juga berkaitan dengan kekuatan Garling selain Fenrir yang tampaknya sebutkan di awal. Semuanya didasarkan pada kekuatan yang bernama Katsura Otoko dan hubungannya dengan Garling. Kemiripan fisiknya dengan Katsura Otoko memang sudah bisa kita lihat. Namun yang paling menarik dari semua ini adalah kita bisa menghubungkan legenda yokai ini dengan memperkenalkan Garling. Oke, mengetahui bahwa Oda menekankan fakta selama insiden God Valley, melalui kelompok Garling kita bisa melihat kesamaan tertentu. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa bayangan yang keluar dari tubuh Saturnus tampak seperti jiwa dengan wajah? Jadi untuk mengilustrasikannya, ini adalah representasi klise dari hantu atau jiwa. Garling menjadi Gorosei bulan, kita menganggapnya sebagai orang yang paling dekat dengan Im-sama, yakni bumi yang dia wakili satelitnya. Oleh karena itulah Garling akan menerima salah satu kekuatan Im-sama yang paling kuat sebagai Gorosei terdekat yang akan kita lihat beraksi melalui Saturnus. Ada kemiripan fisik tertentu antara jiwa yang memusnahkan dan jiwa yang keluar dari tubuh Saturnus. Mungkin saja Im-sama menanamkan jiwa-jiwa tertentu pada tiap-tiap masing-masing Gorosei ini. Oke, jadi sekian saja pembahasan dari Tamokon terkait dengan kekuatan dari Garling v Garden. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamokon hari ini. Sampai jumpa di teori berikutnya. Sekian dari Tamokon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.